Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bertemu kembali dengan saya Ihsan Santosa, Kepala SMA Negeri 2 Sukatani Purwakarta. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat upaya meningkatkan kompetensi pedagogik guru melalui supervisi akademik di SMA 2 Sukatani Purwakarta. Hal ini dikarenakan ada suatu permasalahan yang terjadi di SMA 2 Sukatani Purwakarta, yaitu rendahnya profesionalitas guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Hal ini terjadi karena COVID yang begitu lama, sekitar 2 tahun, sehingga kinerja guru mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita angkat dulu tentang apa profesionalitas guru itu. Menurut H.R. Tiller, menjelaskan bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi, atau dengan kata lain, memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Berkenaan dengan pentingnya profesionalisme guru dalam pendidikan, maka Lestari 2012, peran dan fungsi guru profesional adalah 1. Guru sebagai sumber belajar, 2. Guru sebagai fasilitator, 3. Guru sebagai pengelola, 4. Guru sebagai demonstrator, 5. Guru sebagai pembimbing, 6. Guru sebagai motivator, dan 7. Guru sebagai Apa kompetensi pedagogik guru? Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan mengelola pembelajaran, peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Berdasarkan SNP pasal 28 ayat 3, kompetensi pedagogik artinya guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum. 3. Guru harus memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna. Dan apa peran guru? Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sendiri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional. Menyikapi mengenai rendahnya kualitas KBM di SMA 2 Sukatani saat ini merupakan indikasi perlunya keberadaan guru yang profesional. 1. Untuk itu semua, dalam melaksanakan tugas pokoknya, guru harus dideteksi agar kualitasnya dapat diketahui. 2. Kualitas pelaksanaan tugas pokok guru dapat dideteksi antara lain melalui supervisi akademik. 3. Kegiatan supervisi akademik berkaitan dengan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas proses dan hasil belajar serta meningkatkan kualitas pengelolaan. Nah, baru sekarang kita ke supervisinya. Apa pengertian supervisi? Menurut Sagala tahun 2009, supervisi adalah bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar. Sekali lagi, guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun secara kelompok. Menurut Masang tahun 2010, supervisi adalah usaha
menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka lebih mampu menstimulasi dan membimbing, sehingga siswa lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan demokratis. Tujuan dan fungsi supervisi. Menurut Mulyasa, tujuan supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya. 2. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. 3. Membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Yang kelima, memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berpartisipasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan, membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Dan kesembilan, mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan kolegalitas di antara guru. Itulah tujuan dari supervisi. Sekarang jenis-jenis supervisi. Jenis-jenis supervisi menurut Suhardan tahun 2010 terdapat 3 jenis supervisi. Yang pertama adalah supervisi akademik. Apa supervisi akademik? Yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Itu supervisi akademik. Yang kedua ada supervisi administrasi. Apa itu supervisi administrasi? Yaitu yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan lancar laksananya pembelajaran. Jadi untuk mendukung kelancarannya proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah supervisi lembaga yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral sekolah. Jika supervisi akademik dimasukkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimasukkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah. Dan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah itu adalah supervisi administrasi. Nah, sekarang ada prinsip-prinsip supervisi. Apa prinsip-prinsip supervisi itu? Prinsip-prinsip supervisi menurut Suhertian tahun 2000 terdapat 4 prinsip supervisi, yaitu prinsip ilmiah. Apa prinsip ilmiah? Prinsip ilmiah itu mencakup 3 unsur, yaitu sistematika, dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua objektif, data yang didapat pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi, dan menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Jadi prinsip ilmiah itu ada 3, yaitu sistematika, yang kedua adalah objektif, yang ketiga adalah instrumen yang benar. Yang kedua adalah prinsip demokratis. Apa prinsip demokratis? Yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain.
Yang ketiga adalah prinsip kooperatif. Apa prinsip kooperatif? Seluruh staf dapat bekerjasama mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dan yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Prinsip-prinsip supervisi. Pendekatan dalam supervisi. Pendekatan dalam supervisi, menurut Sertian lagi, ada beberapa, yaitu yang pertama adalah pendekatan direktif atau langsung. Pendekatan direktif itu adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahamannya terhadap psikologis behavioris. Prinsip behaviorisme ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleksi, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus. Yang berikutnya adalah pendekatan non-direktif, yaitu tidak langsung. Pendekatan tidak langsung ini atau non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Yang kemudian yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Itulah jenis pendekatan dan kami menggunakan ketiga jenis itu. Kegiatan supervisi di SMA 2 Sukatani dapat kita lihat ini beberapa yang telah kami lakukan, yaitu tadi menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Menggunakan pendekatan yang sifatnya direktif dan non-direktif. Jadi dikolaboratifkan. Guru berkomunikasi sebelum, waktu, dan setelah supervisi itu. Ini kami lakukan untuk beberapa guru dan rata-rata 3 kali ya, sebelum, pelaksanaan, dan setelahnya. Kesimpulan dari pelaksanaan supervisi akademik di SMA Desa Kabupaten Purwakarta adalah 1. Supervisi akademik merupakan salah satu tugas pokok kepala sekolah. 2. Supervisi akademik berguna untuk perbaikan dan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan sekolah. 3. Keberhasilan dan supervisi akan berdampak kepada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas proses pembelajaran. Rekomendasi, kami merekomendasikan supervisi akademik merupakan kegiatan integral yang dapat mempengaruhi kualitas keseluruhan proses pembelajaran pendidikan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu direncanakan dan dirancang dengan baik agar efektif dalam mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas. Itulah barangkali upaya-upaya yang telah kami lakukan untuk meningkatkan kompetensi pedagogi guru melalui supervisi akademik. Hatur nuhun, semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Sembadani, resep, siap, pasti maju. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.